Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tahap-tahap penelitian. Perkenalkan, nama saya Mega Auli Ramadhani dan rekan-rekan saya yang bernama Indah Ayu Putri, Ahmad Rizky Nur Fajri, dan Aksawandi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. 1. Penyusunan rancangan penelitian. A. Menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Menentukan masalah yang akan diteliti merupakan langkah pertama yang harus dilakukan peneliti. 1. Topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. 2. Topik yang diteliti haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. 3. Data cukup tersediakan. 4. Topik memiliki kegunaan praktis manfaat. B. Melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan peneliti agar masalahnya menjadi jelas serta menjajaki kemungkinan dalam merancang penelitian. Peneliti juga perlu mencantum peneliti dahulu. C. Merumuskan latar belakang masalah. Peneliti harus mengemukakan alasan memilih dipilihnya suatu masalah atau topik yang akan dijadikan bahan penelitian. Alasan pemilihan masalah tentu beragam, tergantung tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti. Dalam menentukan argumentasi, sejauh mana kehidupan masyarakat. Merumuskan masalah peneliti diawali dengan penjelasan mengenai pentingnya keterampilan bersosialisasi dalam perkembangan kepribadian anak tentang pengaruh positif permainan tradisional terhadap keterampilan anak. Pertanyaan penelitian berfungsi sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. E. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Rumusan masalah dalam bentuk kalimat pernyataan tujuan penelitian juga sangat berkaitan dengan kesimpulan. F. Menentukan landasan teori. Merupakan masalah penelitian berdasarkan teori-teori atau bacaan. Landasan teori adalah dasar teoritas bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian agar memiliki pengetahuan yang luas terhadap masalah penelitian. G. Merumuskan masalah. Hipotesis. Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban atau masalah penelitian. Disebut kemungkinan karena belum dibuktikan lewat penelitian. 1. Bisa diterima dengan akal sehat. 2. Menyatakan hubungan antar variabel penelitian. 3. Dapat diuji. 4. Dinyatakan secara singkat dan dalam bentuk kalimat pernyataan. 5. Konsisten dengan teori dan fakta yang telah dibangun. H. Menyusun metodologi penelitian. Dalam metodologi terdapat 4 bagian. Jenis penelitian berkaitan erat dengan masalah penelitian dan cara atau teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah kuesioner atau angket wawancara, observasi, dan studi literatur. Teknik analisis dapat merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data merupakan jawaban atas pertanyaan masalah yang diajukan peneliti pada bagian perumusan masalah. 2. Pelaksanaan penelitian. A. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian sangat tergantung pada jenis dan dari mana diperoleh. Subjek penelitian kerap juga disebut responden. Penentuan subjek penelitian dapat dilakukan dengan cara populasi dan sampel. B. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan. 1. Survei. 2. Wawancara. 3. Observasi. 4. Diskusi kelompok terkumpul. 5. Studi keputustaan. C. Analisasi data. Data yang telah dikumpulkan masih dalam bentuk data mentah agar data tersebut dapat berguna dan tersebut perlu dianalisis. Ada perbedaan proses pengolahan data penelitian kualitas dan kualitatif. 1. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kuantitatif. 2. Pengolahan data analisis data pada penelitian kualitatif. A. Pengolahan data sesuai dengan teman. B. Pengolahan data sesuai konteks. C. Penyajian data dalam bentuk narasi. D. Penginterpretasian data. D. Menarik kesimpulan. Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian karena pada bagian ini penelitian berusaha memberikan jawaban atas pertanyaan masalah yang diberikan. Kesimpulan bukan sekedar ringkasan melainkan harus mengandung saran usulan penerapan. 3. Penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian adalah proses menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan. Syarat-syarat penulisan laporan penelitian.
A. Penulisan laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditunjukkan. B. Laporan penelitian ditulis secara lengkap. C. Penelitian harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami. D. Laporan penelitian merupakan elemen penting, karena itu menulisnya harus jelas dan benar. A. Bagian pendahuluan. Menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca dapat diajak mempelajari garis besar. 1. Halaman judul. 2. Kata pengantar. 3. Daftar isi. 4. Tabel dan gambar tabel. B. Isi laporan. Bagian ini harus mampu menggambarkan pola pikir ilmiah dalam keseluruhan proses penelitian. 1. Bab pendahuluan. 2. Bab kerangka, teoritas atau tinjauan pustaka. 3. Bab metodologi penelitian. 4. Bab hasil penelitian dan pembahasan. 5. Kesimpulan dan saran. C. Bagian penutup. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran. 3. Indeks. 4. Mempresentasikan laporan keuangan. Tujuan dari kegiatan diskusi adalah untuk memperkuat isi laporan sebelum laporan hasil penelitian dipresentasikan kepada kalangan yang lebih luas melalui kegiatan publikasi. Sebelum menyajikan penelitian, Anda harus menyiapkan: A. Mengetahui tujuan presentasi. B. Mengetahui waktu yang disediakan. C. Menjaga mental agar tidak gugup saat presentasi. D. Memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. 5. Publikasi laporan penelitian. Mempublikasi laporan penelitian adalah kegiatan penting dalam rangkaian proses penelitian sosial. A. Menjaga publikasi subjek penelitian dengan tidak mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia. B. Data dan analisis penelitian dipublikasikan dengan jujur. C. Berhati-hati dan teliti dalam menganalisis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.